Selamat datang di kelas Laravel. Pada video ini, saya akan menjawab keluh kesah dan pertanyaan teman-teman mengenai Laravel 11. Oke, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum membuat login multi-out di Laravel 10, silakan bisa akses di playlist Tips and Trick Laravel. Oke, kita lanjut update Laravel 11. Kalau kita lihat dari folder app-nya, sekarang sudah sangat sederhana. Kemudian beberapa kelas sudah dipindah ke vendor Laravel. Perubahan yang sangat signifikan. Kalau kita lihat di Laravel 10 ada redirect if authenticated. Ya, ini berguna ya atau berfungsi untuk mengarahkan pengguna ke halaman terautentikasi. Oke. Nah, ini langsung dari website resmi dari Laravel ya, dia menganjurkan kita untuk menggunakan guard and providers. Memang banyak sekali di YouTube yang membahas mengenai Laravel Breeze. Itu hanya membuat kita banyak membuat kelas yang seharusnya itu sangat sederhana. Guard dan providers yang sudah disediakan oleh Laravel itu sangat-sangat powerful. Mestinya kita pakai ini terus. Oke, kita coba lihat salah satu solusi ya dari blog. Oke, nah Laravel Breeze dia membuat sebuah middleware namanya check roll yang sebenarnya ini nggak perlu ya, karena sebenarnya sudah dihandle di Laravelnya, di outcard-nya. Nah, ini nggak perlu lagi seperti ini ya. Laravel Breeze ini banyak sekali tutorial yang di YouTube. Laravel 11 multi out itu pasti menggunakan atau disuruh menggunakan Laravel Breeze ya. Nah, ini lagi ya, dia membuat sebuah kelas redirect authenticated user controller. Ini udah nggak perlu sebenarnya ya, ini jatuhnya custom gitu ya, bukan menggunakan Laravel punya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, Laravel Breeze ada juga hal yang lain ya yang mereka improve ya, mereka taruh folder out di dalam controller. Ngapain gitu ya pakai folder out di situ ya. Nah, ini ada satu komen, will this work without Laravel Breeze? Mungkin dia pengen pakai yang bawaan Laravel outguard-nya gitu. Nah, ada lagi yang membuat middleware masing-masing role user. Kalau hanya dua mah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau banyak gitu ya, masa kita harus membuat kelas-kelasnya gitu ya. User middleware, admin middleware, staff middleware, kepala produksi middleware, itu ngapain gitu ya, hanya membuat kita susah aja gitu ya. Nah, can I use this even without Laravel Breeze? Kan banyak sekali nih pertanyaan seperti ini. Maksudnya dia pengen ke yang semula ya, tanpa menggunakan Laravel Breeze. Jadi menggunakan outguard-nya Laravel seperti itu. Nah, why do you need three different middleware files with some content? Nah, ini juga efisiensi juga ya. Harusnya satu aja gitu ya. Isn't it easier to make one role middleware? Nah, ini dia menyarankan untuk menggunakan satu saja ya. Sudah kucoba Kak, tapi pakai Laravel 11. Jadi ada beberapa yang berbeda seperti middleware-nya, jadi masih stuck. Kalau boleh request tolong buatin tutorial Laravel 11 dong Kak. Ya, jadi ini dia minta login multi out, pakai outguard-nya Laravel, pakai Laravel 11. Upload sekarang dong Kak, saya butuh sekali tutorialnya, ditunggu. Saya selalu tengok feed Laravel Anda, tapi ingin tanya ada sambungannya lagi nggak? Jadi dia pengen juga
tutorial multi out ya, login multi out di Laravel 11. Oke, karena banyak sekali yang tanya, saya akan jawab, saya akan membuat tutorialnya untuk Anda. Oke, langkah pertama, silakan menginstal Laravel 11. Pastikan teman-teman sudah menggunakan PHP 8.2 minimal ya. Nah, di sini saya sudah menginstal Laravel 11 ya. Kalau kita lihat sekarang foldernya seperti ini ya. Ini sangat-sangat sederhana ya. Di sini tidak ada middleware. Jadi ini benar-benar baru ya, belum di-update sama sekali. Lanjut, kita pertama membuat migrationnya ya. Di sini sudah ada ya user. Nah, yang lain ini dihapus saja. Ini dihapus saja. Jadi kita punya tabel user. Nah, ini saya hapus saja. Nah, di sini kita punya tabel user ya. Ada name, ada email. Kemudian nah ini saya tidak perlu ya. Nah, tambahkan di sini role-nya. Role. Nah, di sini kita buat dua ya. Ada admin dan user ya. Ada admin dan user. Nah, ini Anda bisa tambahkan default atau tidak ya. Jadi nanti ada admin dan ada user. Ketika mereka login, mereka akan mendapatkan halaman yang berbeda. Seperti itu. Oke. Selanjutnya password. Ini seperti biasa, ini boleh dihapus atau dibiarkan juga nggak masalah. Oke, ini yang perlu ya. Oke. Sekarang kita akan membuat seedernya. Di sini, nah kita langsung tambahkan di sini aja ya. Oke, sebelum itu kita coba pastikan dulu modelnya ya. Ya. Oke, kelas user. Nah, ini extend authenticatable ya, dimana authenticatable itu diambil dari Illuminate Foundation Out User seperti itu. Kemudian nah ini saya hapus saja ya. Nah, available-nya name, email, tambahkan satu lagi, ini ada role ya. Oke, ini saya hapus saja, ini nggak perlu. Oke, jadi modelnya seperti ini ya untuk user. Oke, lanjut ya, kita akan membuat atau melengkapi database seedernya ya. Di sini pastikan Anda sudah use model user seperti itu. Nah, kemudian di sini kita membuat ya dua akun gitu ya, atau dua data. Create. Oke. Yang pertama name-nya ya. Name yaitu admin. Email admin@gmail.com. Role admin ya. Kemudian passwordnya kita pakai admin aja. Nah, ini untuk yang admin ya, seperti itu. Sekarang saya buat lagi untuk yang user. Nah, ini user. Oke.
user, ini user @gmail.com ya. Kemudian role-nya user, password-nya user. Jadi nanti kita punya dua role user, yaitu admin dan user ya, seperti itu. Selanjutnya kita mengatur INV ya. Ini diaktifkan ya, karena kita nggak menggunakan SQLite ya. Ini kita ganti jadi MySQL. Kemudian nah kita pertama membuat database dulu ya. Silakan membuat database seperti yang biasa Anda lakukan. Oke, berhasil. Nah, di sini saya ubah menjadi Laravel multi-out Laravel 11. Login multi-out Laravel 11. Ini root, ini password database lokal saya. Ya. Oke, sekarang kita sudah selesai melengkapi INV-nya ya. Coba kita jalankan. Nah, ini ketemu error ya. Base table or view not found ya. Jadi tidak ada session. Nah, karena kita belum jalankan tadi. Tetapi sebenarnya ya, ini kalau misalnya Anda copy gitu ya. Copy sini. Nah, ini ada beberapa jawabannya nih. Solusinya adalah kita merubah ya session drivernya dari database menjadi file aja. Seperti itu. Silakan dijalankan lagi. Oke. Sudah bisa? Lanjut. Kita akan menjalankan PHP Artisan migrate fresh migrate mimin sheet ya, karena baru ya. Oke, berhasil ya, sudah berhasil. Nah, di sini saya coba tambahkan dulu aja deh database saya. Oke, di sini ada tabel user ya. Di dalamnya ada dua data ya, seperti ini. Oke, jadi sudah berhasil ya. Oke, sekarang kita akan membuat halaman loginnya seperti itu. Ini saya close aja. Oke, yang pertama kita harus membuat controller ya, namanya out controller. PHP Artisan make controller out controller. Enter. Nah, sudah berhasil. Nah, di sini harusnya ada out controller. Nah, kita membuat sebuah fungsi ya, public function index view ya, return view. Nah, kita nanti akan membuat sebuah view ya di resource. Oke, namanya out login bisa juga ya. Jadi nanti ada folder out, kemudian login. Oke, di sini di views ini buat sebuah folder out ya. Di dalamnya ada
login ya, login.blade seperti ini. Nah, kita akan menggunakan Bootstrap ya. Nah, ini get Bootstrap. Nah, di sini udah ada ya. Kita akan menggunakan yang dari CDN aja ya. Oke, di copy aja. Sekarang kita akan mulai membuat HTML-nya. Login, multi out, Laravel 11. Oke, jangan lupa CSS-nya. Di paste aja sini. Untuk bodinya kita juga menggunakan template yang dari get Bootstrap. Di sini form. Nah, ini ya, kita akan menggunakan ini aja. Kita bisa copy. Tapi kita pengen supaya dia di tengah ya. Jadi pertama kita membuat dulu div class row ya. Kemudian justify center, justify content center ya. Seperti ini. Nah, barulah kita paste di sini. Oke, kita pengen lihat dulu ya. Berarti kita harus lengkapi rootnya dulu ya. Kita harus melengkapi rootnya dulu nih. Di sini ada web ya. Root get ya, login gitu ya, koma. Nah, di sini kita panggil out controller seperti ini, class, koma, index ya, ini index. Jangan lupa ini middleware-nya, middleware gas seperti itu. Oke. Nah, mestinya kita bisa coba akses ya, slash login. Oke, di sini sepertinya kita lupa ya. Mestinya setelah udah di tengah, ini kita mulai lagi div class call md misalnya 5 atau 4. Sekarang kita lihat lagi hasilnya. Nah, benar ya. Kalau mau di enter ke bawah juga bisa ya. Oke, sekarang kita coba lengkapi dulu aja nih ya, form. Di sini kita perlu actionnya ya untuk ngeproses loginnya nanti. Ini post login, ini kita pakai function verify aja. Oke. Nah, di sini kita buat name aja ya, biar gampang ketika kita panggil. Out verify. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil ya membuat sebuah root untuk action loginnya nanti. Ini saya copy. Nah, di sini saya lengkapi ya. Action root out verify method post. Jangan lupa cs rf token. Nah, ini email gitu ya, type email
jangan lupa name-nya, name email ya. Kemudian ini password, jangan lupa untuk name password. Oke, ini mestinya ada tambahkan ini ya, required. Ini required juga ya, seperti itu. Kemudian nah ini silahkan bisa diimplementasikan lah, button type submit. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita membuat sebuah function yaitu verify ya, public function verify, tipenya itu adalah redirect response, seperti itu. Oke, sampai di sini kita coba memastikan dulu deh. Kita coba dedek. Di sini mestinya harus ada request ya. Oke, kita membuat request dulu ya. PHP artisan make request user out verify request. Seperti ini. Oke, di sini ada request ya. Oke, returnnya true ya, karena kita nggak perlu mengecek apakah udah login atau belum ya. Kemudian yang kita validasi itu pertama harus ada email ya, email required. Oke, bisa ditambahkan juga ini, nggak perlu. Kemudian password required. Oke, sudah selesai untuk yang user out verify request. Oke, lanjut di sini kita panggil ya, user out verify request kayak gini, dedek request validate. Kita coba tampilkan. Oke, sekarang kita mau coba dulu deh. Saya refresh. Ini ada salah satu contoh nih, staff@test.com. Ini staff submit. Oke, jadi udah lolos validasi dan langsung ditampilkan ya. Oke, sekarang kita akan membuat halaman ketika admin berhasil login ya, dan ketika user berhasil login ya, seperti itu. Oke, jadi kita membuat sebuah controller baru ya, PHP artisan make controller ya, dashboard controller. Oke, dashboard controller sudah berhasil. Oke, tapi saya pengen untuk yang user dan admin dibedakan ya. Oke, berarti di sini saya harus membuat sebuah directory lagi, ini untuk admin ya. Jadi semua controller yang admin nanti masuk ke sini ya. Two factor. Jadi sekarang di sini udah ada dashboard controller seperti ini. Nah, satu lagi saya akan membuat untuk yang user. Sekarang kita lanjut untuk membuat untuk user. Oke, nah sudah.
Ya, sudah berhasil. Nah, di dashboard controller admin, nah kita membuat sebuah function ya, public function index. Jadi ini adalah halaman home-nya ketika admin berhasil login. Return view. Ini saya buat di konten admin. Oke, di sini konten admin. Berarti kita harus membuat sebuah folder di sini. Konten. Nah, di sini ada admin. Ini masih folder ya. Admin. Ini saya tulis home atau dashboard. Nama filenya. Ini dashboard ya. .blad. Oke, ini salah ya. Saya hapus. PHP file ya. Dashboard.blad. Nah, ini sudah benar. Oke, di sini kita juga menggunakan HTML5 dan pakai Bootstrap. Dashboard admin. Oke, jangan lupa untuk CSS-nya ya, ini. Ya. Nah, untuk bodinya ini kita menggunakan Jumbotron aja ya. Jumbotron. Oke, saya coba cari Jumbotron. Jumbotron Bootstrap 5. Oke, ini dia ya. Kita mau ambil code-nya. Nah, ini saya copy ya. Sekarang saya paste di sini ya, di bodinya ini. Oke. Nanti ini adalah hello admin ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang user ya. Ya. Ini kita juga copy aja ya di user. Tapi nanti kita perlu rubah ini menjadi user. Oke. Sekarang kita juga butuh untuk membuat folder di sini user. Nah, isinya juga ini. Kamu bisa copy aja di sini.
Jangan lupa untuk ganti ini ya, bukan hello admin tapi hello user, seperti itu. Oke, karena kita sudah berhasil membuat halaman ketika sudah berhasil login ya. Oke, selanjutnya kita coba membuat rootnya dulu deh ya, seperti itu. Oke, di sini saya membuat root get ya. Kemudian ini adalah admin slash admin slash home ya, slash admin slash home, koma, ini ambil dari admin, ini dashboard dari admin ya. Oke, kelas, koma, di sini indeks. Oke, ini salah, ini mestinya dalam kurung kotak gitu ya. Dashboard nih, kelas, koma, indeks. Nah, ini kita beri nama aja ya, admin dashboard index. Seperti ini. Jangan lupa untuk yang usernya. Ini tinggal diubah aja, ini user. Ini user. Oke. Jadi nanti kita coba, kita panggil slash admin slash home slash user slash home, seperti itu. Sekarang saya coba, ini yang lain saya close dulu ya, slash admin slash home. Oke, nanti halamannya seperti ini, simple aja. Silakan sesuaikan dengan studi kasus teman-teman. Ini user nih ya, seperti itu. Memang nanti kita bisa ambil dari sessionnya ya. Oke, jadi kita sudah berhasil untuk membuat halaman dashboard admin dan dashboard user. Ini nanti akan dimasukkan ke dalam middleware ya, nanti. Oke, selanjutnya seperti biasa di Laravel 10 kita mengatur config out. Sama di Laravel 11 juga kita atur config out. Apa yang kita atur? Kita kasih tahu guardnya dan providernya ya, seperti instruksi dari website resmi Laravel, seperti itu. Oke, jadi secara default sudah ada web ya. Nah, ini kita tambahkan, ini bisa di copy aja. Ini adalah kita tambahkan dua aja. Ini admin ya, drivernya session, providernya admin. Oke, ini user, driver session, provider user ya, tanpa s, admin user. Oke, sekarang lanjut ya, kita melengkapi providernya di sini. Nah, ini bisa di copy juga. Pertama, untuk provider admin, drivernya Eloquent seperti biasa. Modelnya ini ambil dari model user. Ini oke. Kemudian untuk yang user, copy aja. Ini kita ubah jadi user
drivernya Eloquent, modelnya menggunakan model yang sama ya. Oke, untuk yang config out sudah selesai. Sekarang kita kembali lagi ke out controller. Di sini ada sebuah function yaitu verify ya. Oke, yang pertama yang kita lakukan, kita menyimpan dulu data ya. Data-data yang kita kirim dari form ya, form login. Ini ambil dari request validate seperti ini. Oke, seperti biasa kita membuat if ya out guard gitu ya. Nah, lihat, ini ambil dari Illuminate Support Package. Guard. Nah, tadi kita sudah membuat ya, admin gitu ya. Kemudian attempt ya. Attempt. Nah, kita mau ngecek apa? Ya, pertama email, password, dan role-nya ya. Seperti itu. Oke, yang pertama email. Ya. Ambil dari data email. Seperti ini. Kemudian, koma, ini password. Ambil dari data password. Yang terakhir role ya. Role yaitu admin. Oke. Kemudian request session regenerate. Kemudian langsung kita redirect kemana? Ya, return redirect intent ya. Ini jangan lupa intent. Nah, masukkan di sini slash admin slash home. Seperti itu. Seperti yang sudah kita buat tadi di rootnya. Nah, ini kalau admin ya. Sekarang else if ini out guard ini user ya. Oke, ini user seperti itu. Nah, ini user home. Nah, else-nya ini kondisi kalau misalnya username dan passwordnya salah. Return redirect root. Kita pakai nama login ya. Nah, ini Anda bisa tambahkan message juga ya. With email dan password salah. Oke, ini tadi kalau ke halaman login, ini saya tambahkan name-nya ya. Sini, name-nya login. Oke, karena nanti dia tidak mengenal ini ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba tes ya. Tapi sebelum itu kita langsung buat logout aja ya, teman-teman. Nah, di sini public function logout ya. Ini tipenya redirect response seperti itu. Nah, di sini ketika kita mau logout, nah kita harus ngecek dulu ya, apakah dia udah login gitu ya. If
out guard admin, cek seperti itu. Nah, kalau udah login gitu ya, kita bisa menggunakan atau kita panggil fungsi logoutnya seperti ini. Else if ini user, oke, langsung kita return. Saya copy dari sini aja. Kalau sudah logout, kita langsung return ke halaman loginnya. Oke, kita lengkapi juga untuk yang ini ya, rootnya. Root get gitu ya, logout, out controller class, logout. Kasih namenya logout aja. Nah, ini logout ini kita panggil di halaman admin dan halaman user ya, seperti itu. Oke, kalau kita lihat tadi di sini admin home. Nah, ini buttonnya ini kita rubah menjadi logout aja ya. Di sini have root logout ya. Logout seperti ini. Saya copy juga untuk yang user. Sekarang kita cek. Nah, ini sudah ada logoutnya ya. Oke, sekarang kita akan tes ya. Di sini kita sudah membuat dua user ya, ada admin dan ada user. Nah, ini admin@gmail.com, passwordnya admin ya. Login. Passwordnya admin. Oke, masuk ke admin ya. Sekarang kalau user, user@gmail.com, passwordnya user. Nah, dia masuk ke halaman user ya, seperti itu. Oke, sudah berhasil untuk loginnya, begitupun untuk logout. Tapi permasalahannya sekarang di sini. Ketika sudah berhasil login, kemudian dia coba akses halaman login. Lihat apa yang terjadi, masih masuk ke halaman login. Padahal di webnya kita sudah atur middleware-nya gas. Ya. Nah, kemudian coba kita akses user home. Oke, masuk lagi.
kita coba lengkapi ya di root webnya. Nah, berarti di sini saya harus tambahkan root group. Nah, di sini saya panggil ini ya, middleware. Middleware-nya ini out admin ya. Out admin seperti ini. Koma function. Oke, yang admin masukkan ke situ. Saya copy juga untuk yang user. Oke. Seperti ini. Ini adalah user ya. Jadi ketika kita mau akses yang user home, nah ini ada middleware yang mengeceknya seperti itu. Jadi semua root untuk admin nanti taruh di bawah ini ya, begitu juga untuk yang user seperti itu. Oke, sekarang kita coba cek lagi. Sudah logout tadi, saya coba masuk ke user home. Nah kan, karena belum login kan nggak bisa, dia langsung redirect ke halaman login lagi. Tapi kalau sudah login ya, ini user@gmail.com, passwordnya user, enter. Nah, ini masuk ke halaman user home ya. Sekarang saya coba kembali lagi ke login. Nah, masih masuk ke halaman login. Nah, ini masalah nih di Laravel 11. Oke. Dan di sini, di tutorial ini, kita akan bahas tuntas. Ya. Saya coba kembali user home. Ini harusnya bisa ya, karena sudah ada sessionnya. Seperti itu, kecuali kalau sudah di logout. Oke, sekarang kita akan solve masalah ini. Yang pertama, kita harus membuat sebuah middleware yang mengextend redirect if authenticate yang ada di vendor Laravel. Ya, oke. Saya akan buat sebuah middleware baru. PHP artisan make middleware redirect if authenticate. Oke, enter. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang di HTTP di sini ada folder middleware ya. Di sini. Nah, kita akan meload dulu redirect if authenticate yang ada di vendor Laravelnya ya. Use Illuminate oke. Use redirect if authenticate yang ada di Illuminate out middleware ini ya, di sini ya. Illuminate out middleware redirect if authenticate ya. Oke, kita membuat alias di sini ya. S redirect if authenticate middleware seperti ini.
Oke. Nah, ini kita extend, dijadikan sebagai extend ya. Ini extend redirect if authenticate middleware. Seperti itu. Nah, kita sekarang akan melengkapi fungsinya ini ya, handle-nya ini. Request. Kemudian, nah ini butuh parameter. Ini ya, string guard. Ini harus string. Guards, seperti itu. Response dan JSON response. Oke, di sini kita ngecek ya. If out guard admin ya, seperti itu. Kemudian cek. Nah, jadi kalau dia sudah login, kita langsung redirect ke halaman sesuai dengan role-nya dia. Ya. Return redirect. Nah, di sini saya panggil root ya. Nah, kita bisa langsung namanya aja ya di sini ya. Admin dashboard index. Sini. Oke, else if out got user ya. Harusnya tinggal rubah ini aja ya. User dashboard index. Kemudian return next request. Ya, seperti itu. Oke, nah sekarang setelah kita berhasil membuat middleware redirect if authenticate, nah kita mesti tambahkan alias di Bootstrap app ini. Ya, di sini. Ya, di with middleware ini kita tambahkan alias di situ. Oke. Tadi kalau kita lihat di sini kan kita menggunakan middleware gas. Jadi kita mengharapkan middleware gas ini dia akan mengecek ketika dia sudah login atau belum. Kalau sudah login langsung arahkan ke halaman home-nya seperti itu. Jadi kita tambahkan sebuah alias gitu ya di Bootstrap app. Nah, di sini middleware alias. Oke. Di sini saya sebut gas ini ya, ini. Seperti itu. Oke. Nah, di sini saya manggil yang barusan kita buat tadi, ya. Redirect if authenticate. Nah, ini dari app http middleware. Seperti itu. Kelas. Nah, sudah selesai, ya. Nanti ketika ada root yang middleware-nya gas, dicek dulu apakah sudah login. Kalau sudah login langsung diarahkan ke halaman admin atau halaman home-nya. Seperti itu. Sekarang kita cek lagi. Oke, kita login dengan admin@gmail.com, passwordnya admin. Oke, kalau admin ya, berhasil ya. Sekarang saya coba kembali ke halaman login. Perhatikan, nah dia kembali ke home-nya lagi. Jadi nggak bakalan kembali lagi ke loginnya, ya. Dia nggak ke login lagi, karena dia udah berhasil login, udah ada sessionnya. Saya coba lagi. Nah, bisa ya. Logout.
masuk ke login. Saya coba admin/home, harusnya nggak bisa karena belum login ya. Kalau sudah login, saya kembali ke halaman login, mestinya nggak bisa. Begitu juga untuk user ya. Saya coba untuk yang user. Oke, saya coba akses /login, dia langsung kembali ke user home ya. Kalau kita coba-coba gitu ya, akses admin home, padahal yang kita login sekarang itu adalah user ya, saya nggak bisa, dia kembali lagi ke user home ya. Sudah selesai. Terima kasih banyak atas antusiasnya, dan jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel ini. Bisa cek di deskripsi video seperti itu. Terima kasih.